Halo semuanya, masih di Operator Komputer. Kali ini, kita akan berbagi referensi belajar, soal penilaian akhir semester mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 7 semester ganjil. Soal ini bisa dijadikan referensi sahabat semua untuk belajar. Silakan simak pembahasannya dengan baik. Nomor 1, langkah pertama yang diperlukan dalam penyelidikan IPA adalah A. Mengkomunikasikan, B. Mengamati, C. Mempresentasikan, D. Menanyakan. Jawabannya adalah B. Mengamati. Nomor 2. Perhatikan besaran-besaran di bawah ini. 1. Panjang. 2. Massa. 3. Volume. 4. Kuat arus listrik. 5. Luas. Yang termasuk ke dalam besaran pokok adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukuran dengan mikrometer skrup yang sesuai dengan gambar adalah A. 6,54 cm, B. 6,84 cm, C. 7,34 cm, D. 7,54 cm. Jawabannya adalah B. 6,84 cm. Nomor 4. Massa sebuah benda adalah 75 gram, bila dinyatakan dalam satuan kilogram menjadi A. 7,5 kg, B. 0,75 kg, C. 0,075 kg, D. 0,0075 kg. Jawabannya adalah C. 0,075 kg. Nomor 5. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah A. Taksonomi, B. Botani, C. Genetika, D. Fisika. Jawabannya adalah A. Taksonomi. Nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Bergerak, peka terhadap rangsang, dan berkembang biak. B. Berbicara, dapat beradaptasi, dan memerlukan makan dan minum. C. Bernapas, tumbuh juga berkembang, dan berkembang biak. D. Memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang, dan bergerak. Jawabannya adalah B. Berbicara, dapat beradaptasi, dan memerlukan makan dan minum. Nomor 7. Salah satu jenis hewan bertulang belakang, vertebra, yang memiliki ciri hidup di air dan darat adalah A. Mamalia, B. Aves, C. Reptilia, D. Amphibia. Jawabannya adalah D. Amphibia. Nomor 8. Berikut hal-hal yang dimiliki oleh suatu benda. 1. Volume tetap. 2. Volume berubah. 3. Bentuk tetap. 4. Bentuk berubah. Sifat-sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan salah satu hasil pemisahan zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut, atau disebut dengan A. Filtrasi, B. Sentrifugasi, C. Kromatografi, D. Destilasi. Jawabannya adalah C. Kromatografi. Nomor 10. Bahan-bahan di lingkungan sekitar ada yang bersifat asam, basa, maupun netral. Kelompok bahan berikut yang termasuk ke dalam asam adalah A. Sari buah, air kapur, asam klorida. B. Air sabun, air abu, air kapur. C. Jeruk nipis, sabun, alkohol. D. Sari buah, asam klorida, cuka. Jawabannya adalah D. Sari buah, asam klorida, cuka. Nomor 11. Tingkat panas suatu benda dinamakan A. Suhu, B. Kalor, C. Pemuaian, D. Termometer. Jawabannya adalah A. Suhu. Nomor 12. Satuan internasional yang digunakan untuk suhu adalah A. Celsius, B. Reaumur, C. Fahrenheit, D. Kelvin. Jawabannya adalah D. Kelvin. Nomor 13. Suhu suatu zat adalah 25 derajat Celcius. Jika diukur oleh termometer skala Fahrenheit, maka suhu tersebut adalah A.
97 derajat Fahrenheit. B. 77 derajat Fahrenheit. C. 95 derajat Fahrenheit. D. 55 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah B. 77 derajat Fahrenheit. Nomor 14. Zat-zat berikut yang digunakan sebagai zat termometrik, zat pengisi termometer, adalah A. Alkohol dan minyak. B. Alkohol dan air murni. C. Alkohol dan raksa. D. Raksa dan air murni. Jawabannya adalah C. Alkohol dan raksa. Nomor 15. Salah satu peristiwa pemuaian yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, kecuali A. Pecahnya gas yang diisi oleh air panas. B. Peristiwa panasnya mesin mobil. C. Kabel listrik yang dipasang longgar. D. Rel kereta api yang melengkung karena dipasang rapat. Jawabannya adalah B. Peristiwa panasnya mesin mobil. Nomor 16. Perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara disebut A. Konveksi. B. Konduksi. C. Radiasi. D. Kristalisasi. Jawabannya adalah C. Radiasi. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah salah satu contoh dari perpindahan kalor, yaitu A. Konduksi. B. Konveksi. C. Radiasi. D. Kristalisasi. Jawabannya adalah B. Konveksi. Nomor 18. Suhu air 20 derajat Celcius dengan massa 10 kg. Dipanaskan sehingga suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Apabila diketahui kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut adalah A. 200 kilokalori. B. 800 kilokalori. C. 20 kilokalori. D. 2 kilokalori. Jawabannya adalah A. 200 kal. Nomor 19. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q, R adalah A. 10.500 Joule. B. 21.000 Joule. C. 336.000 Joule. D. 346.500 Joule. Jawabannya adalah D. 346.500 Joule. Nomor 20. Apabila dua buah benda yang suhunya berbeda disentuhkan, maka yang akan terjadi adalah A. Benda bersuhu rendah melepaskan kalor. B. Kalor akan mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. C. Benda bersuhu tinggi suhunya bertambah. D. Kalor mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Jawabannya adalah B. Kalor akan mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nomor 21. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya adalah bunyi hukum. A. Kekekalan energi. B. Energi potensial. C. Energi kinetik. D. Kekekalan momentum. Jawabannya adalah A. Kekekalan energi. Nomor 22. Berikut ini merupakan beberapa jenis sumber energi terbarukan, kecuali A. Energi matahari. B. Energi hasil tambang. C. Energi angin. D. Pembangkit listrik tenaga air. Jawabannya adalah B. Energi hasil tambang. Nomor 23. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam karbohidrat adalah A. Beras. B. Ubi. C. Tempe. D. Jagung. Jawabannya adalah C. Tempe. Nomor 24. Fotosintesis merupakan salah satu contoh peristiwa anabolisme, yaitu rekasi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, yang terjadi pada tumbuhan di bagian A. Akar. B. Batang. C. Daun. D. Bunga. Jawabannya adalah C. Daun. Nomor 25. Reaksi perombakan atau penguraian zat makanan menjadi energi yang berlangsung di dalam tubuh melalui proses A. Fotosintesis. B. Kemoterapi. C. Respirasi. D. Transpirasi. Jawabannya adalah C. Respirasi. Nomor 26.
Perhatikan gambar berikut ini. Bagian mikroskop yang ditunjukkan oleh nomor 1 disebut A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Cermin, D. Diafragma. Jawabannya adalah A. Lensa okuler. Nomor 27. Waktu istirahat sekolah selama 15 menit. Berdasarkan pernyataan tersebut, menit merupakan A. Besaran, B. Nilai besaran, C. Satuan, D. Waktu. Jawabannya adalah C. Satuan. Nomor 28. COVID-19 menyebabkan ratusan ribu orang tewas di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia yang mengakibatkan sesak napas berat. Penyakit ini disebabkan oleh A. Sel, B. Bakteri, C. Protozoa, D. Virus. Jawabannya adalah D. Virus. Nomor 29. Di antara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah A. Suhu, volume, massa jenis, dan kuat arus. B. Kuat arus, panjang, waktu, dan massa jenis. C. Panjang, luas, waktu, dan jumlah zat kuat. D. Arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Jawabannya adalah D. Arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Nomor 30. Banyak sekali alat ukur untuk mengukur panjang. Alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah A. Mistar, B. Jangka sorong, C. Rollmeter, D. Mikrometer sekrup. Jawabannya adalah D. Mikrometer sekrup. Nomor 31. Sebuah benda yang tidak beraturan diukur dengan menggunakan gelas ukur seperti pada gambar berikut. Volume benda yang tidak beraturan tersebut adalah A. 20 ml, B. 30 ml, C. 40 ml, D. 50 ml. Jawabannya adalah D. 50 ml. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan ciri-ciri makhluk hidup. A. Tumbuh, B. Reproduksi, C. Iritabilitas, D. Respirasi. Jawabannya adalah A. Tumbuh. Nomor 33. Ketika diberi tugas untuk membawa objek biotik, seorang siswa membawa benda berikut. Simpulan yang tepat berkaitan dengan tugas tersebut adalah A. Tidak sesuai, karena benda tersebut adalah sisa makhluk hidup yang mati, sehingga sudah menjadi benda mati. B. Tidak sesuai, karena benda tersebut adalah batuan kapur, sehingga merupakan benda mati. C. Sesuai, karena benda tersebut adalah bagian dari tubuh hewan, sehingga termasuk makhluk hidup. D. Sesuai, karena benda tersebut ukurannya dapat bertambah besar, sehingga menunjukkan gejala pertumbuhan sebagai ciri makhluk hidup. Jawabannya adalah A. Tidak sesuai, karena benda tersebut adalah sisa makhluk hidup yang mati, sehingga sudah menjadi benda mati. Nomor 34. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah A. Kingdom, Phylum, Divisi, Kelas, Ordo, Genus, Family, Spesies. B. Kingdom, Phylum, Divisi, Kelas, Ordo, Family, Genus, Spesies. C. Kingdom, Phylum, Divisi, Ordo, Family, Kelas, Genus, Spesies. D. Kingdom, Phylum, Divisi, Ordo, Kelas, Family, Genus, Spesies. Jawabannya adalah B. Kingdom, Phylum, Divisi, Kelas, Ordo, Family, Genus, Spesies. Nomor 35. Berikut ini beberapa peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beras dimasak menjadi bubur. 2. Singkong menjadi tape. 3. Baju basah dijemur menjadi kering. 4. Sampah di tempat sampah berbau busuk. Perubahan kimia terjadi pada A. 2 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 2 dan 4. Nomor 36. Suatu larutan ketika dimasukkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tidak berubah adalah ciri-ciri larutan. A. Basa, B. Garam, C. Cuka, D. Asam. Jawabannya adalah D. Asam. Nomor 37. Perubahan yang terjadi pada pelapukan kayu, merupakan perubahan A.
Fisika. B. Kimia. C. Biologi. D. Mekanisme. Jawabannya adalah B. Kimia. Nomor 38. Perubahan yang terjadi pada lilin yang meleleh, merupakan perubahan A. Fisika. B. Kimia. C. Biologi. D. Biografi. Jawabannya adalah A. Fisika. Nomor 39. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perak. 2. Oksigen. 3. Nitrogen. 4. Emas. Dari pernyataan di atas, yang merupakan unsur non-logam adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 4. D. 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 2 dan 3. Nomor 40. Urutan organisasi kehidupan pada tubuh makhluk hidup bersel banyak dari yang terendah sampai tertinggi ialah A. Sel organ jaringan sistem organ tubuh. B. Tubuh organ sistem organ sel jaringan. C. Sel jaringan organ sistem organ tubuh. D. Tubuh sistem organ-organ jaringan sel. Jawabannya adalah C. Sel jaringan organ sistem organ tubuh. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Semoga hasil ujiannya mendapatkan nilai yang memuaskan. Selamat belajar, dan terima kasih.